Jenazah staf KBRI Peru Zetro Leonardo Purba tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Jenazah Zetro diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia dan menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Sebelumnya diplomat KBRI 5 Peru Zetro Leonardo Purba tewas ditembak orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi saat Zetro sedang bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Media Peru melaporkan aksi penembakan di wilayah distrik Lynch pada Senin waktu setempat. Dalam laporannya terdapat korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado. Namun dokter menyatakan diplomat itu meninggal dunia saat berada di klinik. Kita ke informasi lain, pemirsa. Penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan temui Puspom TNI untuk minta bantuan penyelidikan kematian Arya Daru. Bantuan dari Puspom TNI diharapkan bisa buka lebih lebar penyelidikan yang dilakukan polisi. Penasihat hukum keluarga Arya Daru menilai TNI memiliki kemampuan dan peralatan penyelidikan yang mumpuni, serta didukung intelijen yang baik. Walau penyelidikan ini ditangani pihak kepolisian, tapi keluarga berharap pihak TNI bisa membantu pihak kepolisian. Sementara itu, kamar kos yang saat ini sudah disewakan lagi menimbulkan pertanyaan karena kasus ini masih bergulir. Bahkan penasihat hukum menyebut kematian ADP dengan Zetro ada kemiripan. Tujuan kami kesini kan kami minta bantuan ke jajaran TNI. Karena TNI boleh dong, kalau membantu kan, membantu dari pihak kepolisian. Karena dari pihak kepolisian ini kami lihat, ini kebetulan saya baru memegang jadi kuasa sini. Kalian lihat dari pihak kepolisian agak kurang greget di dalam penanganan mengungkap kasus pembunuhan. Boleh kami dikatakan ini adalah dugaan terjadinya pembunuhan. Karena apa? Kami lihat dalam perkara ini sangat janggal. Jangankan kita orang hukum seperti ini, orang anak masih kecil aja itu pasti kelihatan janggal. Bunuh dirinya kepalanya ditutup. Kalau orang mau bunuh diri, kalau dia merasa nyesek itu pasti dibuka itu sama dia. Itu satu. Yang kedua, saya di sini saya sampaikan semuanya kami meminta bantuan ke TNI. Sebelum bertemu Puspom TNI, penasihat hukum keluarga Arya Daru kemarin juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan, Menlu Sugiono menyampaikan dukungannya untuk penyelidikan lanjutan kematian Arya Daru. Dukungan untuk mengungkap misteri kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP terus berdatangan. Salah satunya dari Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, yang mendorong agar penyelidikan kasus kematian ADP dilanjutkan. Dukungan ini disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan tertutup bersama tim penasihat hukum keluarga ADP di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin 8 September 2025. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyampaikan bentuk dukungan tersebut diantaranya memberikan sejumlah alat bukti seperti laptop kantor dan rekaman CCTV, serta memberi akses bagi penyidik untuk meninjau gedung Kemlu. Pak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Usai bertemu Menlu Sugiono, tim penasihat hukum keluarga ADP meninjau langsung situasi di atas rooftop gedung Kemenlu. Almarhum Arya Daru diketahui sempat berada di sana selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kami sangat berterima kasih Pak Menlu dalam hal ini sangat mendukung upaya dari tim hukum, tim penasihat hukum keluarga untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan secara komprehensif. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyimpulkan ADP meninggal tanpa ada keterlibatan pihak lain dan tidak ditemukan tindak pidana.
Namun, Polda Metro Jaya terbuka untuk mendalami kembali kasus kematian ADP jika terdapat informasi baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan stabilitas keamanan nasional terjaga. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin hari ini langsung memberikan pengarahan perdana kepada sejumlah pejabat utama di Kemenko Polkam. Syafri mengatakan akan meningkatkan dan memperkuat peran para deputi yang akan membantunya dalam beberapa bulan ke depan. Syafri Samsudin menegaskan stabilitas keamanan nasional saat ini sudah terjaga. Saya memberikan pengarahan pertama kepada para pejabat utama yang selama beberapa bulan lamanya ke depan mereka akan membantu saya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim selama beberapa bulan lamanya. Seraya saya juga bisa bekerja dan menjalankan tugas saya sebagai Menteri Pertahanan dan tugas saya sebagai Ketua Harian Dewan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri forum BRICS Leader. Pertemuan berlangsung secara daring. Sejumlah pimpinan negara anggota BRICS berdiskusi terkait kondisi dunia. Diskusi dilakukan secara daring. Hadir dalam diskusi ini diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Brazil Lula da Silva selaku Ketua BRICS tahun 2025. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyoroti fenomena standar ganda dalam penerapan hukum internasional. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Gibran bersama istrinya selfie bersilaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan selamat ulang tahun pada SBY. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan itu. Silaturahmi ini mencerminkan hubungan harmonis antara para pemimpin bangsa lintas generasi, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga tali persaudaraan dan saling menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.